Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Noval, NPM 10070317073. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan budidaya mina padi berdasarkan preferensi petani, studi kasus Desa Cikurutu, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi. Mina padi di Desa Cikurutu pada tahun 2015 terdapat sekitar 40 petani yang sudah menerapkan mina padi berkat bantuan pemerintah. Namun untuk saat ini, petani yang masih menerapkan budidaya mina padi tersisa 2 petani. Preferensi yang ditawarkan kepada petani terkait pengembangan budidaya mina padi terdiri dari sistem tanam budidaya mina padi, komoditi ikan, dan teknik pengendalian hama. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi besarnya potensi dan mengidentifikasi preferensi petani terhadap pengembangan budidaya mina padi, lalu menyusun strategi pengembangan budidaya mina padi berdasarkan preferensi petani. Untuk metode pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data, studi literatur, survei instansional, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan analisis potensi air mina padi, usaha tani mina padi, tabulasi preferensi petani, dan analisis SWOT. Untuk identifikasi potensi budidaya mina padi di Desa Cikurutu. Dalam penerapannya, budidaya mina padi dapat membasmi hama-hama kecil. Keuntungan yang didapat dari budidaya mina padi ialah dapat meningkatkan hasil produksi, tidak hanya dari padi saja. Untuk analisis potensi air mina padi, untuk lahan sawah yang teraliri oleh air, yaitu seluas 155,33 hektar. Lalu untuk kesesuaian lahan potensi air mina padi, didominasi oleh lahan yang sesuai, yaitu seluas 121,62 hektar, dengan total kebutuhan air untuk budidaya mina padi yaitu sebesar 383.540,8 meter kubik per tahun. Untuk pengeluaran usaha tani mina padi memiliki total sebesar 54.510.000 dengan rata-rata per tahun 27.255.000. Untuk penerimaan usaha tani mina padi yaitu sebesar 445.600.000 dengan rata-rata per tahun 222.800.000. Untuk pendapatan usaha tani mina padi total yang diperoleh per tahunnya yaitu 391.090.000 dengan rata-rata per tahun 195.545.000. Untuk analisis return cost ratio memiliki nilai di atas 1 yaitu sebesar 8,1 yang dapat dikatakan bahwa usaha tani tersebut layak dan menguntungkan. Untuk tabulasi preferensi petani didominasi untuk preferensi sistem tanam didominasi oleh sistem tanam tegal dilengkapi parit atau caren dengan komoditi padi yaitu padi ciherang, lalu untuk komoditi ikan yaitu ikan nila, dan teknik pengendalian hama dengan pemasangan perangkap untuk berang-berang. Untuk analisis SWOT untuk faktor internal yaitu kekuatan terdiri usaha tani mina padi dinilai menguntungkan, lalu hasil produksi ikan merupakan pangan yang kaya akan gizi. Lalu untuk peluangnya, peran serta penyuluh pertanian dapat membantu petani kualitas padi lebih unggul, meningkatkan produksi perikanan, dan meningkatkan permintaan pasar. Untuk strategi pengembangan budidaya mina padi berdasarkan preferensi petani di Desa Cikurutu yaitu strategi pengembangan budidaya mina padi disusun dan dibuat pada analisis SWOT yang berada pada kuadran 1 yaitu mendukung strategi agresif dengan memprioritaskan kekuatan dan peluang yang ada. Untuk strategi yang diprioritaskannya yaitu yang pertama, lebih mempermudah penyediaan benih padi, benih ikan, dan kebutuhan lainnya terkait budidaya mina padi. Lalu menerapkan sistem tanam tegal, dikarenakan sistem tanam tegal ini dapat membantu melindungi ikan, membantu ikan pada saat kekeringan, pada saat terjadi kebocoran, lalu memudahkan panen ikan. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas air agar tidak tercemar, ketersediaan air mencukupi, dan penggunaan air yang berlebihan untuk mina padi yang dapat mempengaruhi kebutuhan air. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Desa Cikurutu memiliki potensi untuk pengembangan budidaya mina padi dapat dilihat dari tingkat kesesuaian lahan potensi air mina padi yang sesuai dengan lahan seluas 121,62 hektar. Lalu usaha tani mina padi dinilai menguntungkan dengan pendapatan sebesar 222.250.000 per hektar per tahun. Untuk usaha tani milik pasarip dan 168.840.000 per hektar per tahun untuk usaha tani milik pakuling dengan nilai R per se yaitu di atas 1 sebesar 8,1 yang dapat dikatakan usaha tani tersebut menguntungkan dan layak untuk diteruskan.
Untuk preferensi petani untuk pengembangan budidaya merah padi yaitu menggunakan sistem tanam tegal yang dilengkapi parit atau dengan menanam benih padi ceherang dan ikan nila dengan memasang perangkap untuk hama berang-berang di sekeliling lahan budidaya merah padi. Strategi yang diprioritaskan yaitu lebih mempermudah penyediaan untuk benih dan kebutuhan lainnya. Lalu menerapkan sistem tanam tegal yang memiliki manfaat yaitu melindungi ikan pada saat kekeringan, lalu memudahkan panen ikan dan tempat memberi makan ikan. Dan yang ketiga yaitu menjaga kualitas air agar tidak tercemar, ketersediaan air mencukupi dan penggunaan air berlebihan. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih.